Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayatnya kepada kita semua. Apa kabar hadirin hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Rika Diva Nadia Karisma yang pada sore hari ini akan menyampaikan materi tentang bahayanya asap rokok. Masa sekarang merokok sudah menjadi sebuah rutinitas bagi perokok, tanpa peduli di mana dan ada siapa di sekitar saat mereka sedang merokok. Merokok sendiri meninggalkan bau serta racun pada baju, ruangan, dan benda di sekitar perokok. Rokok yang dibakar akan meninggalkan nikotin di ruangan. Tentu hal ini merupakan bahaya, padahal nikotin sendiri dapat berada pada permukaan benda selama berhari-hari. Permukaan yang ditempeli zat-zat beracun ini tentu akan sangat berbahaya kalau sampai disentuh oleh jari-jari balita. Tentu saja merokok bersifat karsinogenik, di mana zat karsinogenik muncul dari rokok yang belum dibakar atau asap rokok, atau biasa disebut dengan tobacco specific nitrosamines, TS-NAS. TS-NAS lebih cepat terbentuk dalam ruangan atau dalam rumah yang dipakai untuk merokok. Jejak yang ditinggalkan pada perokok saat merokok akan membentuk zat beracun yang kemudian melekat pada perabotan dalam rumah. Jika dalam rumah terdapat anak-anak, tentu akan sangat berbahaya karena memiliki kontak erat dengan perabotan rumah dan tidak menyadari akan zat beracun yang menempel. Zat sisa rokok pada perokok yang merokok di dalam rumah akan bertahan dalam waktu yang lama, hingga puluhan tahun, dan jumlah kadar racun yang tersimpan di dalam rumah akan terus bertambah. Hal tersebut yang menyebabkan siapapun dapat terpapar dampaknya. Lingkungan dalam rumah pun menjadi tidak sehat karena telah terpapar hasil merokok di dalam rumah. Salah satu zat yang diketahui bersifat karsinogenik dan dapat tersimpan di lingkungan selama bertahun-tahun, polyclinic aromatic hydrocarbons atau PAH. Komponen ini menyerap ke dalam permukaan yang ada dalam rumah seperti dinding, furniture, dan benda berbahan gypsum serta karpet di dalam rumah. Dampak yang ditimbulkan pada lingkungan dengan adanya perokok dalam rumah ialah kanker, bahkan meningkatkan resiko kanker pada non-perokok atau perokok pasif dalam rumah karena sudah terkontaminasinya zat nikotin pada dalam rumah. Paparan zat rokok pada aktivitas rokok dalam rumah juga dapat memicu inflamasi paru yang dapat berakibat pada penyakit paru obstruksi kronis atau PPOK dan asma serta menghambat penyembuhan luka pada permukaan kulit. Dampak ini tentu saja tidak hanya dapat dirasakan oleh si perokok, namun juga pada third hand smoke atau orang ketiga. Orang ketiga ini biasanya adalah anak-anak yang tinggal dalam lingkungan rumah perokok. Bahaya perokok ketiga atau third hand smoke antara lain, satu, menyebabkan lebih banyak kasus kanker, yang kedua, merusak DNA, yang ketiga, membentuk karsinogenik, yang keempat, mengancam kesehatan anak. Bahkan diketahui bahwa rokok dapat ikut menyumbangkan kasus stunting pada anak. Asap rokok mengganggu fungsi penyerapan gizi anak, kelainan kongenital, dan BBLR. Juga dalam hal ekonomi, membeli rokok membuat orang tua mengurangi jatah belanja, makanan bergizi, biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan kebutuhan penting lainnya. Karena alokasi yang seharusnya digunakan untuk makanan bergizi anak dan keluarga, serta tabungan untuk pendidikan maupun kesehatan, malah digunakan untuk merokok. Menurut jurnal yang ada, bahkan merokok dalam rumah menyebabkan penyakit bronchopneumonia atau biasa disebut dengan salah satu infeksi saluran pernafasan bagian bawah. Para keluarga yang mempunyai balita tidak menyadari tentang bahaya dari penyakit ini. Salah satu penyebab penyakit bronchopneumonia adalah perilaku merokok orang tua yang biasa merokok dalam rumah dan meninggalkan zat beracun pada pakaian, kulit, bahkan perabotan rumah.
Merokok di rumah sangat tidak disarankan bagi orang tua yang mempunyai anak balita, apalagi saat anak-anak mereka berada di dekatnya. Dampak merokok salah satunya dapat menyebabkan penyakit bronchopneumonia pada balita. Merokok di dalam rumah tidak hanya berbahaya bagi perokok, tetapi juga bagi orang yang tinggal di dalam rumah tersebut, karena meninggalkan zat-zat beracun di perabot rumah, karpet, tirai, bahkan di dinding. Asap rokok mengandung ribuan bahan kimia, diantaranya banyak zat beracun dan bersifat karsinogenik yang bisa tinggal di suatu permukaan. Bila terpapar dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan meningkatkan risiko kanker, serangan asma, masalah paru-paru, infeksi tenggorokan, dan mata. Peneliti menyatakan anak-anak terpapar zat berbahaya dari asap rokok yang telah mengendap di perabot rumah. Daripada menanggulangi bahaya merokok karena ada di dalam rumah, lebih baik dicegah dengan tidak merokok di dalam rumah. Maka dari itulah, mulailah untuk sadar akan bahaya merokok untuk menjaga kesehatan paru-paru dan orang-orang tercinta Anda. Di mana seorang tokoh terkenal asal Amerika yaitu Lonnie Anderson pernah berkata, yang artinya Anda selalu lebih baik jika Anda berhenti merokok. Tidak ada kata terlambat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat untuk hadirin sekalian. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.